Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemuda Muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya, hidayahnya kepada kalian semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kalian kepada jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin memberikan motivasi kepada kalian. Ini tentang waktu. Kalau sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada kalian tentang an-nahyu anil kasratun naum, larangan untuk banyak tidur. Maka pada sesi ini adalah tentang waktu. Seorang pemuda Muslim harus memaksimalkan waktunya. Ada satu waktu yang sangat berharga yang perlu kalian jaga, yang perlu kalian maksimalkan, yang perlu kalian isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu itu adalah waktu malam. Wahai generasi muda, ketahuilah, waktu malam itu panjang ya. Waktu malam itu adalah waktu yang sangat panjang, tapi bisa menjadi sangat pendek, sangat singkat jika hanya diisi dengan satu acara, yaitu tidur. Bagi orang yang lemah semangatnya, waktu malam hanyalah pelampiasan dari rasa kantuk yang tertahankan. Kalaupun dia mengawalinya dengan begadang, seringkali hanya diisi dengan hal sia-sia yang sekadar untuk menjadi pengantar tidur belaka. Ketahuilah wahai para pemuda, waktu malam adalah ghanimah bagi orang-orang yang bernyali tinggi dan tertantang untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Waktu malam adalah peluang emas bagi seseorang untuk bisa meraih kenikmatan ragawi, ruhani, duniawi dan ukhrawi. Salat malam, misalnya, aktivitas ini bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Qiyamul Lail bisa mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya, mencegah diri mereka dari dosa, menghapuskan dosa mereka, dan mengusir berbagai penyakit fisik yang ada pada dirinya. Itu salat malam. Ada juga saat istimewa di waktu malam, saat di mana Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan permohonan hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul akhiri yaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, ke langit dunia, hingga ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir, dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Barang siapa yang memohon kepadaku, akan aku beri. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Wahai para pemuda, siapakah yang tidak memiliki kebutuhan di dunia ini? Siapakah yang tidak memiliki tujuan hendak diraih di dunia ini? Peluang dibuka selebar-lebarnya, namun sedikit orang yang mau mengambil manfaatnya. Adapun bagi yang memiliki cita-cita tertinggi di surga, mau meraih surga, waktu malam adalah saat paling tepat untuk memburunya. Adalah sesuatu yang mengherankan orang. Banyak orang yang mendambakan surga, jannahnya Allah, namun semalam suntuk tertidur pulas. Na'udzubillah.
Suatu malam Abu Sulaiman Ad-Darani keluar rumah untuk mencari tahu apa yang dilakukan orang-orang di malam hari. Tak kala beliau mendapati para penghuni rumah tertidur, beliau mengatakan, "Aku heran terhadap jannah, surga. Bagaimana orang bisa tidur padahal dia mengejarnya? Aku juga heran terhadap neraka. Bagaimana orang bisa terlelap padahal dia ingin lari menjauhinya? Waktu malam sangat cocok untuk menempa diri bagi yang ingin meraih derajat tinggi dalam hal ilmu." Ingat ini, catat ini wahai para pemuda. Waktu malam adalah waktu yang sangat cocok untuk menempa diri bagi yang ingin meraih derajat tinggi dalam hal ilmu. Adalah janggal bila ada yang bermimpi menjadi ulama, berilmu tinggi, namun tidak memiliki aktivitas ibadah di malam hari. Seperti keheranan Imam Ahmad bin Hambal saat mengomentari seorang muridnya yang menginap di rumah beliau tanpa sholat malam. Ya. Seorang penuntut ilmu tidak memiliki amalan di malam hari, yakni alangkah jauhnya antara cita-cita dengan usaha yang dia lakukan. Ya. Artinya apa? Orang yang mau menuntut ilmu agama harus menjadikan sholat malam sebagai aktivitas rutinnya, aktivitas rutin yang dia lakukan. Para ulama terdahulu juga memanfaatkan sebagian malam mereka untuk belajar. Ada yang menggunakan sepertiga malamnya seperti Imam Syafi'i. Ada yang merampungkan tulisan 90 halaman setiap malamnya seperti Al-Jurjani. Ada juga yang bangun tidur berkali-kali untuk membaca seperti Imam Bukhari. Ada pula yang menggunakan waktu malam untuk berdiskusi masalah fikih seperti Ibnu Syubramah, Mughirah dan Al-Harits. Sebagaimana yang dituturkan oleh Fudail bin Ghazwan, mereka biasa melakukan hal ini. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang dekat dengan ilmu, orang-orang yang mau mendambakan ilmu agama. Berarti mereka harus menjadikan salat malam, bangun di tengah malam sebagai aktivitas rutin yang dia lakukan di dalam dirinya. Maka ikhwah fillah, kepada seluruh pemuda yang mau belajar ilmu agama, impossible, ya, impossible Anda bisa kuat di dalam belajar ilmu agama, kuat di dalam mempelajari Al-Quran, kuat di dalam menghafal hadis. Impossible ketika kalian tidak mampu menjadikan malam ini sebagai wisata bagi diri Anda. Anda tidak mampu menjadikan waktu malam ini sebagai wisata rohiyah kalian untuk bangun berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang pemuda yang kuat, yakin mereka adalah pemuda yang tangguh. Mereka adalah pemuda yang mampu melawan konsekuensi, bangun di tengah malam, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin dan percaya, pemuda yang selalu menghiasi dirinya dengan salat malam, mereka adalah pemuda yang bisa diandalkan. Mereka adalah pemuda yang tidak akan pernah diragukan ibadahnya, tidak pernah diragukan tutur katanya. Karena ini adalah salah satu ciri khas daripada generasi Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.